Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Masih melanjutkan episode 7 dan 8 King the Land. Won masuk ke dalam rumah sarang. Won dan kedua teman sarang sama-sama terkejut. Pyonghwa berkata kenapa tidak bilang kau adalah rekan kerja sarang. Won meminta maaf karena datang tiba-tiba dan berkata mereka tidak memberinya waktu untuk memperkenalkan dirinya. Daeul berkata pada Won untuk jangan marah, karena mereka adalah keluarga yang sama-sama bekerja untuk King Group. Daeul berkata ia dengar di sana ada berandal yang tidak punya masa depan. Pyonghwa juga berkata si manajer umum berandal yang bernama Guwon. Anak komisaris yang masuk karena nepotisme. Sarang hanya berkata itu tidak benar. Ia menjelaskan awalnya dia bersikap begitu, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Pyonghwa juga berkata Sarang sering menyebut manajer umum itu sampah. Daeul sadar mereka belum berkenalan dengan Won. Won memperkenalkan dirinya sebagai Pak No manajer Sarang di kantor. Won datang untuk memberikan obat pada Sarang, tapi ia tidak tahu Sarang sakit apa. Sarang bingung dengan perkataan Won. Won meminta izin untuk bicara berdua dengan Sarang. Sarang bertanya kenapa Won datang ke rumahnya. Won menjawab ia hanya khawatir Sarang ada masalah atau sakit. Sarang berkata pada Won, kenapa kau tinggalkan pacarmu sendiri di hari ulang tahunnya? Won menjawab wanita itu bukan pacarnya. Sarang bertanya lalu kenapa Won memeluk wanita tersebut. Won berkata jangan bilang Sarang cemburu. Sarang berkata buat apa ia cemburu? Ia tidak peduli siapa pacar Won. Won berkata mulai sekarang ia akan bersikap lebih tegas agar Sarang tidak bingung. Daeul dan Pyonghwa menguping pembicaraan mereka. Sarang disuruh Direktur Hwaran untuk ikut konferensi pers tentang penyelamatan dirinya di gunung saat pekan petani super. Wartawan bertanya pada Direktur Hwaran, apa alasannya mengutus helikopter penyelamat? Hwaran menjawab, ia mendapat kabar bahwa penyelamatan terhenti akibat cuaca buruk. Staf kami terperangkap di sana. Jadi wajar ia melakukannya. Sarang ditanyai oleh wartawan, apa yang ingin Sarang sampaikan? Ia melihat Won di sana. Sarang berterima kasih pada Hotel King yang sudah menyelamatkannya dari ambang kematian. Begitu pula kepada Direktur Hwaran. Wartawan bertanya apa Direktur Hwaran ingin menyampaikan sesuatu kepada para pegawai. Sarang memotong Direktur Hwaran yang ingin berbicara. Ia juga ingin mengucapkan terima kasih pada manajer umum Guwon yang terjun langsung naik helikopter untuk menerjang cuaca buruk. Komisaris Gu memuji Direktur Hwaran yang berhasil memperlihatkan cara meningkatkan citra perusahaan. Hwaran berkata syukurlah padahal ia tidak berpikir sejauh itu. Komisaris Gu bertanya bagaimana dengan kedatangan pangeran dari Arab. Hwaran menjawab pangeran akan menginap di Hotel First Royal. Komisaris berkata untuk membujuk pangeran dengan segala cara agar mau menginap di Hotel King. Hwaran berkata itu adalah tugas King the Land dan Guwon. Komisaris Gu pun menyuruh Won untuk memujuk pangeran. Won pun bersedia. Won menelpon Pangeran Samir dan memintanya untuk menginap di Hotel King. Won sudah mengenal dan membenci pangeran sejak masih sekolah. Won berkata apapun keinginanmu akan ia kabulkan. Pangeran pun menerima tawaran Won. Pangeran mengirimkan kontrak pelayanannya ke Won. Isi kontrak tersebut adalah Won harus mengiyakan segala perintahnya. Won juga harus selalu melayaninya dengan senyuman tulus. Pak No marah dengan isi kontrak dan berkata kita tidak bisa menyetujui kontrak tersebut. Ia juga berkata pangeran sengaja memperbudak Won. Won tidak mendengarkan Pak No dan langsung menandatangani kontrak tersebut. Direktur Hwaran dan staf King the Land menyambut kedatangan pangeran di Hotel King. Won menyetir mobil pangeran. Ia juga yang membukakan pintu mobil pangeran. Pangeran Samir menyuruh Won membawakan tasnya. Direktur Hwaran menyambut pangeran, tapi Pangeran Samir tidak mendengarkan dan terpana dengan kecantikan Sarang. Sarang memberi salam dan sambutan dalam bahasa Arab. Ternyata Pangeran Samir bisa mengerti bahasa Korea. Sarang memberikan bunga pada Pangeran Samir. Ia juga memberikan gelang pada pangeran. Pangeran Samir memuji Sarang yang tidak hanya cantik di luar tapi juga di dalam. Pangeran meminta Sarang untuk memakaikan gelang tersebut. Sarang pun mengiyakan. Won mengambil gelang tersebut dan memakaikannya ke tangan Pangeran Samir. Won dan Sarang membawa Pangeran Samir ke istana. Pangeran bertanya apa itu pada Sarang. Sarang menjelaskan itu adalah tempat di mana kita bisa mencoba menjadi pengantin adat tradisional Korea. Pangeran berkata ia ingin mencobanya dengan Sarang.
Sarang kaget mendengar permintaan pangeran. Pangeran bertanya, apa ada masalah? Sarang menjawab, biasanya itu dilakukan oleh sepasang kekasih. Pangeran berkata, kita hanya berpura-pura. Sarang menolak dengan berkata, ia akan mengantar pangeran ke sini saat pangeran datang bersama kekasihnya. Pangeran berkata, ia hanya ingin mencoba adat Korea. Won marah mendengar perkataan pangeran dan berkata, dasar mata keranjang. Sarang melihat Won. Won melarang Sarang melakukannya. Won berkata, tolak saja. Pangeran berkata, kau lupa kontrakmu. Kau harus tunduk padaku. Won berkata, bukan karena ia enggan mematuhi kontrak, tapi ia ingin membatalkan kontrak. Ia menyuruh pangeran keluar dari hotelnya. Ia ingin merobek kontrak tersebut. Sarang cepat-cepat menahan Won. Ia berkata bersedia mencoba upacara adat tersebut. Sarang berkata ini hanya pekerjaan, bukan pernikahan sungguhan. Jadi jangan rusak tugas pentingmu karena hal sepele. Upacara adat pernikahan pun dimulai. Sarang sudah tiba sebagai pengantin wanita. Pengantin pria pun sudah tiba. Ternyata pengantin pria tersebut adalah Won. Sarang terkejut melihat Won di depannya. 1 jam yang lalu, pangeran sudah berpakaian menjadi pengantin pria. Lalu Won datang dan memilih baju putih. Pangeran mengejek baju tersebut. Won berkata sejak dahulu rakyat Korea disebut ras berbaju putih. Karena itu, orang paling penting di pesta terbesar selalu mengenakan baju putih begini dan mengerjakan tugas penting. Pangeran berkata ia orang tertinggi dan paling penting di sini, dan meminta Won memberikan baju tersebut. Upacara adat pernikahan pun dimulai. Pangeran datang dan marah karena ditipu oleh Won. Mereka kembali ke hotel. Won menyuruh Sarang untuk menginap di kamarnya. Won meninggalkan Sarang di kamar. Sarang memanggilnya untuk mengajak Won makan mie instan di pinggir sungai Han. Won pun kaget karena rasa makanan yang tidak pernah ia rasa sebelumnya. Sarang pun mengajarinya cara makan pangsit yang enak. Pagi pun tiba. Won datang ke kamar Sarang. Ia bertanya Sarang ingin sarapan apa. Sarang menjawab ia akan masuk kerja jam 3. Dan saat ini ia ingin tidur saja. Won pun membolehkan Sarang untuk istirahat kembali. Won kembali datang ke kamar Sarang. Ia berkata waktu check out sudah diperpanjang sampai jam 3. Tiba-tiba manajer Kim datang. Sarang buru-buru menyuruh Won untuk masuk agar tidak ketahuan. Sarang langsung bersembunyi. Won membuka jas dan dasinya agar tampak seperti bangun tidur. Lalu ia membuka pintu kamar. Manajer Kim bertanya apa ada hal yang membuat manajer umum Gu tidak nyaman saat menginap di sini. Won menjawab ia tidak nyaman dengan kedatangan manajer Kim. Won berkata untuk jangan ganggu ia sampai waktu check out jam 3 karena ia ingin istirahat. Manajer Kim minta maaf. Ia berkata jika manajer umum Gu butuh sesuatu atau ada sesuatu yang tidak nyaman, Won langsung memotong pembicaraan dengan berkata tidak ada dan sampai jumpa. Manajer Kim berkata manajer umum Gu sangat keren. Manajer Kim ditelepon karena Pangeran Samir mencarinya. Ia pun senang. Sarang berkata rasa kantuknya hilang karena kedatangan manajer Kim dan ingin bekerja saja. Won menggendong Sarang dan membawanya ke tempat tidur. Ia menyuruh Sarang untuk tidur dan berkata tidak akan ada yang mengganggunya. Manajer Kim diminta untuk memberikan gaun pesta pada Sarang. Pangeran meminta Sarang untuk memakai gaun tersebut. Won juga diberikan sesuatu oleh pangeran. Pangeran meminta Won untuk mengenakannya. Pak No berkata baik sekali pangeran sampai mengirim hadiah untuk Won temannya. Won berkata kami bukanlah teman. Won membuka kotak tersebut, lalu mengumpat melihat isi dalamnya. Sarang sudah datang ke Kingdeland. Pangeran Samir menyambut kedatangan Sarang. Pangeran memulai pestanya dan datanglah Won. Sarang terkejut karena melihat Won memakai baju pelayan. Sarang berkata mana mungkin ia duduk nyaman saat merasa sungkan dengan Won. Won berkata tidak masalah dan meminta Sarang untuk duduk. Sarang bertanya kenapa Won menjadi pelayan. Pangeran menjawab Sarang harus menerima pelayanan terbaik. Sarang berterima kasih dan berkata ia tetaplah pegawai di sini. Pangeran melamar Sarang dan mengajak Sarang untuk menikah dengannya. Ia berlutut dan memberikan cincin pada Sarang. Won datang dan terkejut. Ia langsung mengambil cincin tersebut. Ia tidak setuju dengan lamaran ini. Dia adalah atasan yang berkewajiban melindungi pegawainya dan mengajak Sarang untuk pergi. Sarang berkata berikan cincinnya. Won kaget dan berkata apa Sarang mau menerima lamaran pangeran? Sarang berkata itu hadiah untuknya dan minta cincin tersebut dikembalikan kepadanya. Sarang berkata baru kali ini ia lihat cincin seindah ini
dan berterima kasih karena pangeran sudah menyukainya. Ia berterima kasih atas niat pangeran. Ia merasa terhormat bisa melayani pangeran sebagai tamu. Pangeran berkata baru kali ini ia tidak merasa sakit hati saat ditolak. Sarang berkata ia lapar dan mengajak pangeran untuk makan bersama dengan Pak Gu. Pangeran dan Won sama-sama menolak. Sarang berkata ini adalah hari terakhir mereka bersama, lebih baik mereka makan bersama. Sarang memberikan hadiah foto mereka bertiga pada pangeran. Pangeran ingin memeluk Sarang, tapi dihalangi oleh Won. Pangeran berkata pada Won sampai jumpa lagi kawan dan memeluk Won. Won meminta pangeran untuk melepas pelukannya dan berkata ia tidak butuh teman. Roun membawa Pyonghwa pulang ke rumah. Roun berkata pinggang Pyonghwa terkilir dan meminta tolong pada Sarang untuk menempelkan koyok. Ia pun pamit dan berkata akan berkenalan dengan Sarang di lain waktu. Ia berkata pada Pyonghwa akan datang besok dan menyuruh untuk tidur dan tidak melakukan apapun. Pyonghwa berterima kasih pada Roun. Pyonghwa mengajak Sarang dan Daeul ke sauna. Mereka bekerja sama membantu Pyonghwa untuk menjual produk. Akhirnya ada yang terpengaruh dan mau membeli produk tersebut. Komisaris Gu memuji Won yang berhasil mendatangkan pangeran Arab ke hotel mereka. Ia berkata pada Hwaran untuk mengundang Pangeran Samir di pesta peringatan 100 tahun Hotel King. Won meminta izin agar ia yang mengurus acara tersebut. Hwaran berkata ini adalah acara yang besar. Pesta ini hanya mengundang naratama terbaik dan berkata Won belum bisa mengurus acara tersebut. Won berkata itu adalah pesta terbesar. Tentu harus dilaksanakan di Kingdeland. Won berkata selama ini Hwaran pasti kewalahan mengurusnya sendiri. Jadi biar ia saja yang mengurusnya. Komisaris Gu senang karena akhirnya putranya Won sadar untuk mau bekerja di perusahaan. Ia berkata pada Won untuk silahkan mencobanya. Hwaran tidak terima dengan perkataan ayah mereka. Komisaris Gu berkata Won pasti bisa setelah melihat keberhasilannya menangani Pangeran Samir yang tidak bisa dibujuk oleh Hwaran untuk menginap di hotel mereka. Hwaran berkata, jadi kau pikir kau bisa melawanku? Won berkata, ia tidak bisa membiarkan orang seperti Hwaran menjadi pemilik perusahaan, karena Hwaran bersikap semena-mena pada pegawai mereka. Hwaran berkata, sudah sepatutnya seorang pegawai bekerja sesuai gajinya. Won melihat pegawai yang menahan kantuk karena menunggu Won pulang dari sauna. Ia teringat dengan perkataan Sarang bahwa pesanan khusus bos menjelang pegawai pulang adalah perintah yang tidak bisa mereka tolak. Dan itu merepotkan mereka. Ia minta maaf pada pegawai tersebut karena pegawai tersebut tidak bisa pulang. Won menelepon Sarang. Ia berkata ingin bertemu karena ada yang ingin ia bicarakan. Won datang ke sauna tempat Sarang berkumpul bersama temannya. Ia aneh melihat keadaan di dalam sauna, karena ia belum pernah ke sauna umum. Mereka berdua tidak jadi bicara. Mereka bertiga mengajak Won bergabung dengan mereka menjual produk untuk membantu Pyonghwa. Pyonghwa berterima kasih pada mereka yang membantunya. Won bertanya apa ini tidak ilegal? Sarang menjawab tidak. Pyonghwa dan Daeul saling tatap karena ini adalah ilegal. Sarang memarahi Pyonghwa dan berkata kenapa sampai merugikan diri sendiri dan bagaimana jika ketahuan. Pyonghwa berkata ia harus melakukannya. Won berkata ia akan mengingat bahwa perusahaanlah yang salah telah memaksa Pyonghwa melakukan itu. Daeul mengajak Won bermain permainan. Pyonghwa bertanya apa Won menyukai Sarang. Daeul berkata sudah jelas dia suka. Won berkata tidak. Daeul berkata kalau begitu kami akan menjodohkan Sarang dengan pangeran Arab. Won berkata dia mata keranjang dan sifatnya jelek. Pyonghwa berkata pangeran menelepon Sarang dan berjanji akan membawa mereka ke Dubai. Daeul menyuruh Won untuk mengatakan perasaannya pada Sarang. Pyonghwa berkata Sarang tidak akan tahu jika Won tidak mengatakannya. Daripada mengulur waktu dan kehilangan Sarang, lebih baik katakan perasaanmu. Won melihat Sarang dan memikirkan perkataan teman-temannya Sarang. Won mengajak Sarang untuk bertemu pada akhir pekan. Ia ingin berbicara tentang mereka berdua. Sarang pun mengiyakan ajakan Won. Won mengundang Sarang untuk makan. Ia menyiapkan segalanya untuk Sarang. Won menyiapkan pasta untuk Sarang. Sarang bertanya, apa hari ini hari spesial? Won menjawab, iya, ini hari spesial untuk melayani tamu naratama Chon Sarang. Ia berkata ingin membicarakan sesuatu yang serius nanti setelah selesai makan karena ia ingin menyajikan hidangan utama. Won memasak steak untuk Sarang. Tiba-tiba api dari steak membesar.
Sarang terkejut dan menjatuhkan gelas. Sensor alarm kebakaran mengeluarkan air dan membasahi semua ruangan termasuk mereka berdua dan makanan. Won menggendong Sarang ke atas meja. Ia bertanya, apa Sarang baik-baik saja? Sarang menjawab, ya, ia baik-baik saja. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.